atlet legend Indonesia. Dia itu pernah menjadi, bahkan sampai saat ini adalah pemain bulu tangkis ya terbaik ganda putra di dunia. Dia adalah Chandra Wijaya, dan saat ini saya berada di tempat pelatihannya. Ini luar biasa sekali, luas. Kita bisa lihat ini sekarang kita lagi ada di tempat parkir ya. Lalu ini ada kantinnya, dan di belakang ini ada tempat olahraganya juga ya. Bahkan ada musolanya loh. Enak, ada ininya, ada musolanya. Kita emang siapin lah. Iya, ada musolanya, enak. Lama-lama Coach Chandra sendiri anak ada berapa? Anak berapa? Dua. Anak dua-duanya main. Yang pertama main dan yang kedua 2002. Yang kedua cewek, pertama cowok, yang kedua 2003. Sekarang kebetulan lagi sekolah di Jerman. Oh gitu. Ya, oh, mereka nggak ini, nggak profesional untuk ke bulu tangkisnya? Siang Wintan iya profesional, so far masih main. Masih ya. Kalau Tania udah itu musik production, terus ya Tania lumayan loh, artinya udah bisa musik, bisa ciptain lagu. Itu yang di Jerman, yang di Jerman. Di Jerman. Oh, yang di Jerman. Jerman berarti memang sekolah musik dong di sana dong. Iya, pertamanya. Halo mas, thank you. Aduh, aku gak nyangka kalau mas sama Barani mau kesini beneran loh. Coach Chandra sendiri seneng musik nggak? Seneng musik. Kemarin ada acara di. Iya kan datang tuh. Aku datang, makanya aku tanya lagi kalau ada event-event gitu aku mau banget. Apalagi itu papi mami sampai sekarang suka ya? ngomong loh. Suka. Hebat aja, Pak, yang memuaskan. Gila nih, berapa hektar nih? Enggak lah 5.000 mas. 5.000 aku pokoknya kalau hebat karena memang ya gimana sih negara bulu tangkis boleh dibilang untuk punya hall yang layak, untuk yang hall yang ini mas boleh lihat ya, artinya kan bukan promo atau gimana ya, coba hall yang sedikit banget, yang aman, yang nyaman, terutama buat landing atau lapangannya kan ini pakai ini kan di atasnya lapangan nih mas, baru yang asrama di floor. Jadi Emang ada saya sama? ada juga. Jadi aku juga di sini mungkin ngebina hampir 60-70-an anak ya. Jadi kita tuh support anak-anak yang prestasi tuh mereka juga gratis latihan. Iya. Kan ada sponsor. Jadi dapat beasiswa jadi ya. Dapat beasiswa. Tapi pernah dapat rekor 13 jam atau 14 jam nonstop melatih. Rekor muri itu. Itu karena mau memberi semangat inspirasi buat anak-anak muda, karena saya udah main. Jadi kalau ngelatih ya kita juga pengen out lah gitu. Tergantung anaknya lagi sih, makanya intinya harus semangat kan Mbak. Gitu. Jadi, tapi sebenarnya 13 nonstop itu normal nggak sih? nggak normal. Sebetulnya juga bisa lebih karena waktu itu saya mulainya jam 5 pagi. Kan di stop tuh karena wartawannya mau deadline gitu. Sebetulnya saya pengen 15 masih bisa jam. lanjut. Oh, oke. Udah di stop dulu supaya bisa langsung naik beritanya besok gitu loh. Ya sebetulnya ini kan ya aset semua segala macam, untung juga tahan lah segala sesuatunya. Jadi kalau mau buat ini ya kalau di Indonesia kan tahu aja, berarti dedikasi, pengabdian. Kalau dibilang pemerintah mau support mau apa gitu. Udah support ya? Pertama itu wah kalau dibilang support iya ngasih karpet sih. Itu pun sangat sulit lah. Dibilang zamannya orang sini berapa kali. Tapi maksud saya itu pun kan dimasalahin kan. Sehingga saya dapatnya akhirnya karpet itu tanpa ini loh. Sebetulnya pemerintah sangat sedikit loh memberi perhatian, apalagi mantan pemain kan banyak. Iya. Ya, sekali lagi ya ini kan boleh dibilang saya pengen nggak main-main gitu, bangun kelasnya. Tapi ya biasanya kan setelah main atau pada umumnya setelah jadi seperti saya lah mantan pemain ya harus profesional atau mandiri juga. Mau sampai sakit mati aja juga pemerintah baru turun. Ayo mau lihat masuk ke dalam? Ayo silakan. Sini ya. Kalau untuk kriteria untuk mereka anak-anak yang pengen mendapatkan beasiswa itu gimana, Coach? Biasanya sih kita langsung bisa kelihatan sih seusia sedini mungkin tuh ya udah mandiri. Biasanya sih lulus SD gitu ya mas. Lulus SD, iya. Udah bisa. Terus yang penting juga keseriusannya, kesungguhannya. Kalau kita lihat bakatnya bagus, anaknya kemauannya besar kayak saya dulu waktu masih kecil, ya udah harus berani dititipin atau latihannya dari 2-3 kali, 4 kali, 5 kali harus tiap hari. Bahkan kalau yang di asrama ini, ini udah bener-bener buat prestasi kan, latihannya pagi sore malah. Ini berarti programnya ini udah berapa tahun yang beasiswa? Aku dari 2009 loh. 2009 lama loh.
Dan kita juga bukan klub besar yang utama gitu. Artinya kan kita bukan jadi pilihan gitu. Artinya mungkin jadi pilihan terakhir yang masuk ke sini barangkali begitu ya. Kenapa jadi pilihan terakhir? Kan ada klub besar yang lain. Oh, Kan supportnya juga anak-anak sekarang pasti melihat juga. Ada Mas. Banyak kan di asrama di sini. Sekarang kemarin sih hampir 70-an ada ya, tapi sekarang kondisi juga ngaruh banget kan Mas. Jadi ya, tadi saya sampaikan lagi ada yang memang qualified, ya, meskipun belum berprestasi tapi kita Iya. support, artinya kita dukung penuh Iya, gratis. asrama di sini ya. Berarti Yes. mereka sekolah. Sekolahnya online biasanya. Jadi rata-rata ada yang ya sekarang kan Mas, banyak sekolah yang disupport beasiswa juga, artinya Iya. ini dukungan kepada siswa berprestasi. Jadi Iya. kita kerjasama gitu Mas. Jadi ujiannya, makalahnya, soal-soalnya dikasih, nanti ujian dia ikut seminggu sekali, sebulan sekali dia tetap ujian gitu di online. Iya, iya, Biasanya iya. begitu. Yang dia sama. Nah, ada ngalamin ini nggak coach? Ada anak yang pengen banget main bulu tangkis tapi nggak disupport orang tua. Banyak. Ada nggak? Itu gimana cara meyakinkan kalau orang dibilang tuanya sih, tuh? makanya emang gini ya, kita tuh perlu dukung sepenuhnya, termasuk kayak kebijakan pemerintah. Iya. Kalau ini sambil muter nih, Ya. karena itu kebijakan tuh penting, apalagi kaitannya seperti tadi masa depan atlet yang kurang Nah, baik. iya. Jadi rasanya memberi pertimbangan yang besar untuk merelakan atau mendukung sepenuhnya. Biasanya Iya. orang tua juga ngelihat kok. Iya. Kadang-kadang kira-kira anaknya mungkin bagus, terus karena Iya. ketakutan jadi bisa banyak banget motivasinya atau pertimbangannya. Iya. Iya. Biasanya yang bisa tetap tahan, yang kuat itu yang kemauan anaknya besar. Iya. Orang tuanya sampai istilahnya wafat gitu. Iya, nggak iya, mau. iya, iya, iya. Jadi tetap berusaha mendukung dulu sepenuhnya. Gitu. Ya, itu juga penting karena yang anaknya juga harus bisa nunjukin nggak seberapa serius. Iya. Saya juga konsul ya banyak lah yang mungkin harus dipertahankan, kita coba pertahankan. Yang tidak, kalau udah kesulitan dan juga menganggapnya memang kurang baik itu untuk masa depannya, ya berhenti atau keluar atau cari jalan lain. Meskipun sekarang kalau dibilang jadi pemain yang udah dewasa, udah punya prestasi di nasional ya, Iya. sebetulnya dicintu aja sekarang Mbak. Oh iya. Itu yang Mbak pasti juga kaget. Iya, 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 iya. Industrinya tuh jalannya luar biasa. Cina seberapa banyak pemain yang Iya. top kan, tapi di daerahnya itu Mbak, pemain Indonesia tuh banyak ditarikin ke sana untuk bantu melatih sparring, jadi asisten. Oh, Kaget. masa sih? Banyak banget di Cina sekarang Mbak. Sampai sekarang masih kalau ada yang mau, Waduh. ya ini Gimana jadi tuh? peluang. Kalau orang kerja istilahnya ya, itu peluangnya masih besar banget. Nah. Gila loh. Di kita malah ya monggo. Ya, ini kan satu strategi. Iya, iya, iya. Bisa menghargai prestasi Benar. bulu tangkis, apalagi yang sudah ada sebagai contoh, Iya, ataupun generasi yang berikutnya supaya nggak ya bangga dong iya. gitu. Memang Nggak takutan terutama atau nggak ya, ini. terutama juga harus punya rasa ini juga ya, cinta tanah airnya itu Nah itu yang tuh takutnya yang juga penting luntur tuh. sih menurut saya, bisa jadi begitu karena Iya. sekarang zamannya atau waktunya kadang-kadang pengennya diturutin atau egoismenya kan tinggi ya, Iya. dan juga jadi atlet tuh yang terutama lagi mungkin berat Iya. karena mainnya fisik nggak cuma pinter. Meskipun saya dulu ya jadi pinter karena rajin lah ya. Kehormatan yang termasuk ini juga cara kita ya untuk memberi support. Ya kan harusnya bener lah mantan-mantan atlet yang udah berprestasi yang didukung atau didorong untuk bisa memberi dukungan kepada generasi berikutnya, kan bener dong harusnya. Nah istilah itu dari Paci Putra tuh pertama kali ya, Mas become a sport partner katanya. Oh, ya. Meskipun yang terutama makanya keseimbangan atau antara support dan sponsornya juga masih bagus, masih kuat. Saya tinggal melihat kondisi dan mengkondisikan dengan baik aja untuk bisa menyelenggarakan ini semua kan Mbak. Kalau Chandra seleting sama Topik Kak? Tapi di bawah saya malah satu generasi. Satu generasi kan 5 tahunan gitu ya. Jadi tapi setelah saya kan Atlanta. Athena sorry. Saya Sydney, Oh, iya. Athena baru dia juara. Udah berapa waktu lo pengen kesini baru sempet sekarang. Ayo main. Nanti kita cari waktu kita main. Karaoke juga ada, Wah. Oh, ada karaoke di mana? Benar. Nyanyi dia nih. Hanya Mami lah. Iya, hanya Mami. Suka. Iya. Mami tahu banget suara ini. Evergreen juga lagu-lagu. Lagu-lagu. Tapi kapan aku dari gentong aku keluar ke belakang kan, ingat? Hah? Iya. Ingat gak tuh? Mas Adri yang waktu itu Dari nyolak. gentong.
Enggak, pokoknya waktu acara Extra Joss atau pemberian hadiah itu, Ya. pemberian bonus ya. Ya. Kan ada acara sulap yang Mas Adri yang sulap. Lupa dia. Pasti lupa lah, pasti lupa. Tahun 2000 berarti 2000, ya? tahun 2000. Ya, nggak lama kok setelah itu ada pemberian itu. Rambutnya masih panjang itu. Ingat ya? Rambut masih panjang, masih panjang. Masih panjang dia. Cepat waktu ya, 2000 udah 5 tahun. Oh dia ya benar. Ingat saya suasana itu. Dulu ya masih tinggalnya masih 70, sekarang udah 80. Oh enggak, yang keluar 2. Oh, yang keluar ini dua. gede nih. Nggak mungkin. Tony. Oh tuh nih. Tony Oh, Tony. Gunawan. Oh ini kan Gunawan. besar. Ah, Jadi Satu saya lagi ya? peti, ya. harusnya kecil. Iya memang waktu itu kalau nggak siapa ya aku tuh disulap siapa terus aku keluar dari tengah-tengah Iya. gitu. Saya nggak tahu mukanya, tapi pokoknya ada masalah karena ininya besar. Oh. Kayaknya waktu itu aku deh yang dimasukin tong dah. Aku ingat banget gini-gini. Oh iya. Wah, Lu masih kecil. Iya. Sekarang ini nahan perut terus nih mas. Berarti ya ingat saya peristiwa itu. Guys, kalian yang hobi bermain badminton, ayo ajak keluarga atau teman-teman kalian datang ke sini. Ini tempatnya betul-betul asik, luas. Dan harga sewanya tidak menguras kantong. Satu lapangan kalian bisa sewa per jamnya itu hanya Rp100.000 saja. Informasi penting nih untuk kalian nih, wajib memakai baju olahraga lengkap dengan sepatu olahraganya jika ingin bermain di sini. Untuk sepatu biasa tidak diperkenankan untuk masuk ya ke lapangan ini. Asal tahu saja, satu lembar karpet hijaunya yang digunakan satu lapangan itu nilainya seharga $15.000 guys. Dan ini ada 9 lapangan dan semua itu adalah produk dari Yonex asli. Jadi betul-betul kalian kalau sudah main di sini serasa menjadi atlet internasional. Oh ya, satu lagi yang penting. Nah, bagi kalian yang ingin bermain bersama dengan Coach Chandra Wijaya, dan itu rame banget guys, ngantri loh yang mau main di sana. Itu setiap hari Minggu jam 4 ya. Mabar di Badminton Center Coach Chandra Wijaya. Lalu satu lagi yang menarik nih, buat kalian yang ingin mengadakan acara khusus untuk bermain badminton bersama dengan perusahaan kalian, atau event khusus dengan keluarga besar, atau apapun itu, tempat ini juga disewakan. Informasi yang lebih lengkap silakan saja langsung hubungi Chandra Wijaya International Badminton Center. Yes. Saya dapat Thank you. Mbak Rani, Mas Adri, makasih banyak anak-anak. Yes, terima kasih dukungannya. Semoga makin Ini ramai ini. selain rame ya makin semangat juga dengan Mbak Rani dan Mas Adri yang menghibur. Yang muda-muda juga harus semangat. Semangat, Ya. harus semangat. Yes, Makasih. thank you banyak, masih Mbak. Mas Adri, makasih.